Oke, jadi gini cuy. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin bahasa Indonesia. Dan gue yakin lu semua yang nontonin Ngopi ini pasti bakalan tertarik gitu ya dalam melihat video ini. Karena sekarang kita bakal ngobrolin soal kebijakan pemerintah, program-program pemerintah yang gue yakin banyak banget di antara lu semua tuh yang emang pengen tahu permasalahan apalagi yang muncul di negara kita tercinta. Ini kalau misalnya boleh jujur gitu ya, kalau misalnya ngomongin soal ngopi, terus habis itu nyari topik soal pemerintahan dan juga kebijakan-kebijakan gitu, gampang banget sebenarnya. Tiap hari tuh ada aja beritanya. Kemarin tuh Mas Gibran bilang katanya ada substitusi dari nasi ke mie. Terus belum lagi ada akun Fufafa gitu yang banyak banget mengerahkan buzzer di Twitter dan juga di Instagram. Terus habis itu ada permasalahan pajak juga yang katanya kalau misalnya bangun rumah sekarang udah ada pajaknya dan segala macam. Topiknya sebenarnya banyak. Cuman menurut gue akan lebih baik kalau misalnya kita tuh nggak terlalu banyak bahas lah. Kita bahas yang emang bener-bener pentingnya dan emang siapa tahu aja bakalan ngaruh ke kehidupan kita beberapa tahun ke depan. Dan pada video kesempatan kayaknya kita bakal ngobrolin soal susu ikan di program makan siang gratisnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan ada di antara kalian semua yang emang ahli dalam gizi gitu ya, atau emang bekerja di perusahaan-perusahaan ultra processing food dan segala macam, biar sama-sama sharing di kolom komentar bagaimana tanggapannya. Jadi topik susu ikan dimakan siang gratisnya ini sebenarnya udah banyak banget ya yang pengen banget gue ngebahas. Ketika gue live streaming banyak banget dari lu semua ya, penonton-penonton yang tiba-tiba mention gue, "Bang, emang ikan itu mamalia bisa menghasilkan susu?" Awalnya gue nggak tahu tuh konteksnya apaan. Ketika gue baca beritanya, oh jadi ada berita kayak gini. Buat lu semua yang gak tahu konteksnya, jadi kira-kira tanggal 9 September 2024 ada berita yang muncul dari website Kumparan. Judulnya susu ikan jadi alternatif pengganti susu sapi dalam program ambisiusnya Pak Prabowo. Jadi dalam berita ini dikasih tahu kalau misalkan tim kajian makan siang gratisnya Pak Prabowo itu sedang mencoba untuk memberikan sebuah informasi kalau misalkan susu gratis yang ada dalam program makan siang gratis itu bakal diganti dari yang awalnya susu sapi menjadi susu ikan. Sorry, bukan diganti, tapi ditambahin. Karena emang pasokan susu sapi di Indonesia itu kalau misalkan dijadiin program makan siang gratis itu katanya kurang. Angkanya tuh kira-kira 82,9 juta orang tuh targetnya katanya buat beberapa tahun-tahun ke depan gitu waktu masa pemerintah Pak Prabowo. Nah, karena emang kurang, makanya diganti menjadi susu ikan. Nah, berita ini ketika muncul langsung dibuatin video TikTok sama orang. Nah, gara-gara itu dijadiin video TikTok, rame lah dibahas sama orang-orang di media sosial, di TikTok, terus nyamber ke Twitter, ke Instagram dan segala macem. Dan banyak banget orang-orang awam yang nggak ngerti. Ini gua salah makan ikan atau kayak gimana? Dari mana ikan menghasilkan susu gitu, man? Ini ikan milkshake atau kayak gimana? Nah, setelah gue baca beritanya secara full, ternyata di situ dijelasin, coy. Bagaimana caranya orang itu bisa menjadi atau merubah ikan menjadi susu. Jadi bukannya ikan itu mengeluarkan susu gitu, tapi susu ikan itu berasal dari protein yang ada dalam ikan. Ikan diproses melalui ultra processing menjadi sebuah produk dalam bentuk susu gitu, kayak susu sapi. Jadi kalau misalnya secara kacamata formalitas gitu ya, ini susu ikan ini bisa menggantikan susu sapi yang ada di program makan gratis. Yang penting siswa dikasih susu kan, jadi beres gitu permasalahannya. Cuman gara-gara berita ini muncul, terus abis itu berita itu nggak dibaca secara full, banyak banget orang-orang di Twitter, di TikTok, di Instagram yang emang justru berkomentar secara brutal kalau misalkan nih apaan sih pemerintah nih halu gitu ya, kayak gara-gara nggak ada duit makanya bilang kalau misalkan ikan itu bisa menyusui dan segala macem. Padahal mah kagak, itu program susu ikan udah ada di tahun 2023 dan itu udah diresmiin sama Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM. Nah, di berita itu tersebut juga dijelasin kalau misalkan produk inovasi tersebut itu benar-benar berbahan baku ikan yang kemudian diproses dengan teknologi modern hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan sebagai bahan baku susu ikan. Nah, menurut pandangan dan juga opini gue, di mana opini gue ini bisa disangkal sama lu ya, bisa juga ditambah-tambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut gue, susu ikan ini bisa menjadi solusi alternatif buat mengganti susu sapi di program makan gratis Pak Prabowo. Soalnya daripada maksain daripada maksain impor susu sapi gitu, dimana pasti bakalan kurang, ya nggak sih? Secara anggaran juga mungkin aja masuk. Cuman balik lagi, gue nggak tahu bagaimana produksi dan seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk merubah ikan menjadi susu ikan. Karena itu nanti jadi permasalahan lagi, ya nggak sih? Cuma yang jelas, karena negara kita itu negara maritim, dan gue sempat alhamdulillah belajar geografi juga gitu ya. Negara kita tuh kalau nggak salah 67% isinya laut gitu, atau air. Dimana kalau misalnya ngomongin soal potensi produk kelautan kita tuh sebenarnya banyak banget dan belum dimaksimalkan. Nah, menurut gua dengan adanya wacana susu ikan ini, sektor kemaritiman dan juga perikanan kita bisa semakin diperhatikan
Jadi bisa sejalan dengan program yang bakalan dibuat sama Pak Prabowo beberapa tahun ke depan kayak gitu. Kalau lu perhatian banget sih bang sama makan gratis, emang lu pengen dapet ya? Ya gue bangkotan anjing, mana gue dapet. Istri gue juga masih belum melahirkan kan, masih belum hamil, terus habis itu anak gue juga masih kecil. Jadi ya sebisa mungkin gue ngasih info lah ke lu pada, siapa tau lu pada gitu ya bisa dapet juga kan. Jadi sama-sama kita kawal lah, seenggaknya biar nggak kemana-mana gitu ya ngasih programnya, takutnya jadi proyek fiktif doang gitu. Nah balik lagi, kalau misalkan pada akhirnya susu ikannya itu benar-benar dijadikan substitusi untuk susu sapi gitu ya, muncul sebuah pertanyaan baru. Kenapa nggak langsung dikasih ikannya aja? Soalnya kayaknya tuh lebih murah. Iya nggak sih? Soalnya kan nanti susu ikan itu melalui proses ultra processing gitu ya nggak sih? Sudah pasti ada biaya dan juga kandungan-kandungan bahan-bahan yang ditambahkan. Apakah secara biaya itu lebih murah atau justru lebih mahal? Nah, itu pertanyaan lanjutannya. Nah cuman untuk menangkal pertanyaan itu sebenarnya bisa dibalas lagi dengan mengatakan kalau misalkan ikan itu harus diberikan secara segar. Nggak boleh itu diberikannya secara udah beberapa hari ke depan gitu, takutnya nanti bakalan ada salmonella dan penyakit-penyakit lain gitu. Jadi makin ribet lagi gitu ya nggak sih. Jadi mungkin emang susu ikan ini bisa menjadi solusi. Nah belum lagi kita ngomongin soal kandungan, ini menarik nih. Soalnya gue sempat nonton wawancara wawancara tentang susu ikan ini. Terus habis itu ada ahli gizi juga kan yang ditanya-tanyain soal pengganti susu sapi menjadi susu ikan ini. Kata beliau, sebenarnya secara kandungan itu belum bisa menggantikan susu sapi. Soalnya kan kita ada prinsip 4 sehat 5 sempurna ya nggak sih? Nah, disempurnakannya dengan susu sapi. Kenapa disempurnakan sama susu sapi? Soalnya di situ ada kalsium, dan kalsium susu sapi itu lebih banyak dibandingin susu ikan. Nah, susu ikan emang mungkin ada beberapa kandungan lain yang nggak ada di susu sapi, kayak misalkan omega 3 gitu ya. Terus habis itu DHA dan segala macam. Gue nggak tahu ya kandungan-kandungan yang adanya itu apa. Gue bukan ahli gizi. Cuma jelas untuk menggantikan susu sapi menjadi susu ikan itu masih belum bisa dilakukan kayak gitu. Tapi balik lagi, itu semua tergantung kebijakannya pemerintah Pak Prabowo yang baru gitu ya. Yang jelas di sini gue hanya bisa memberitakan dan juga menginformasikan apa aja yang emang ada dalam berita tersebut. Yang jelas wacana ini ternyata juga udah dikritik sama Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Bapak Dwi Andreas. Dalam berita kumparan, Bapak Dwi mengatakan kalau misalkan ketika pemerintah emang berpengen mengganti dari susu sapi ke susu ikan, mereka juga harus melihat kapasitas produksi dan juga kesiapan industrinya. Soalnya kalau misalnya dilihat secara real time dan juga kondisi di lapangan, itu susu ikan secara pasaran gitu ya masih lebih sedikit dibandingin susu sapi kayak gitu. Dan oh ya, ada sedikit tambahan dari ahli gizi yang gue tonton gitu ya di Kompas mengenai susu ikan ini. Ternyata manusia itu lebih recommended makan makanan yang yang raw dulu, yang mentah dulu, yang emang bisa langsung disajikan kalau dibandingin sama makanan-makanan yang melewati proses ultra gitu. Kayak misalkan makanan telur, ikan langsung diolah dan segala macam. Jadi hierarki makanan tuh ada 3 ternyata coy. Yang pertama makanan real, makanan yang langsung bisa kita proses gitu. Yang kedua makanan yang udah dibumbuin, dan yang ketiga makanan yang udah di ultra proses. Jadi kayak makanan-makanan kemasan dan segala macam itu kurang recommended. Meskipun secara kandungan itu lebih banyak gitu ya, tapi tetap aja manusia itu lebih cocok dalam makan makanan yang langsung dulu. Kalau misalnya perkara bakalan kurang kandungannya atau gizinya, itu bisa ditambahin nanti kayak gitu. Jadi ya sepertinya itu aja mungkin berita susu ikan yang pengen gue kasih tahu ke lu pada gitu ya. Jadi kedepannya mungkin kita bakal ngeliat berita-berita lain, tapi jangan terlalu berharap di Ngopi ini gue bakal selalu buat berita tentang kebijakan pemerintah, karena banyak banget gitu, gue males gitu mikir. Belum tentu juga kan komentar kita juga dilihat sama pemerintah solusinya gitu. Kalau misalnya gue salah ngomong, gue bakal ditandain sama buzzer. Capek lah. Ya jelas kalau misalnya ngomongin soal makan gratisnya Pak Prabowo ya, gue selalu mengatakan kalau misalnya ini program harus benar-benar direalisasikan. Bukan karena gue pengen nyobain makanannya gitu ya. Tapi karena ini program benar-benar ngebuat Pak Prabowo bisa menjadi presiden di tahun 2024 sampai 2029. Banyak banget orang-orang awam yang emang berharap sama Pak Prabowo bisa dikasih makan gratis. Meskipun pada akhirnya yang dikasih makan cuma anak dan ibunya yang lagi hamil juga gitu ya. Cuman yang jelas ini kan sebuah janji gitu ya. Dan janji harus ditepatin. Ini masuk ke dalam judul video gue gitu ya. Karena menurut gue, kalau misalnya pada akhirnya kita ngelihat kalau misalnya kondisi negara kita itu nggak memungkinkan untuk bisa membuat program makan gratis ini. Karena kalau misalnya dilihat dari berita terbaru, katanya Pak Prabowo itu defisit APBN, belum lagi harus ngebangun IKN dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya ini nggak dijalankan, terus habis itu orang-orang pada sok-sokan paham, oh iya karena emang nggak ada anggaran segala macam. Pada akhirnya nanti di next pilkada atau pilpres, orang-orang tuh jadi gampang ngebuat janji coy, tanpa kita tahu apakah janji nanti bakalan direalisasikan atau kagak.
Kok kayak gitu buat apa masa kampanye anjir? Soalnya rakyat itu satu-satunya yang bisa dipegang dari mulut pejabat itu janjinya mereka. Yang mana miris, soalnya kalau misalnya udah sampai ke masa pemerintahan ya kita nggak tahu apakah janjinya itu bakalan direalisasikan atau kagak. Dan ngeri ya, soalnya di masa pemerintahan yang sekarang gitu ya, kayak seakan-akan kita melihat kalau misalkan pejabat tercinta kita tuh nggak tahu kalau misalkan bakal ada yang harus dipertanggungjawabkan gitu di akhirat. Jadi makanya sebenarnya ya orang-orang yang emang nagih janji sebenarnya tuh baik banget tuh ke pejabat sama ke pemerintah. Soalnya mereka tuh seenggaknya ngingetin lah kalau misalkan mereka pernah berucap, mereka pernah bersumpah untuk berjanji gitu ke orang-orang kalau misalkan harus ngadain apa, ngadain itu dan segala macem. Jadi bakal makin kurang lagi beban buat akhiratnya. Makanya menurut gue program makan gratis ini penting buat dijalankan. Gue sebenarnya nih ya waktu di debat kemarin, waktu Pak Prabowo banyak banget nyebar janji gitu ya, nggak cuma makan gratis doang kan, kemarin beliau bilang kuliah harus gratis, terus abis itu fakultas kedokteran ditambahin gitu, abis itu dibuat universitas keamanan cyber dan segala macem gitu. Gue sebenarnya di satu sisi merasa khawatir sama beliau, soalnya gue juga dulu pemilih dia gitu. Gue dulu pemilih Pak Jokowi, gue dulu pemilih Pak Prabowo juga gitu. Waktu beliau ngucapin janji-janji itu, gue takutnya beliau gak ada umur gitu. Makanya gue selalu mendoakan kesehatan buat dia gitu. Soalnya kalau misalnya gue inget gitu di debat pilpres itu secara ranking, kalau boleh gue rankingin gitu ya, yang paling banyak gue inget janji itu Pak Prabowo, yang kedua Pak Ganjar, yang ketiga Pak Anies. Pak Prabowo dengan janji-janji yang tadi udah gue sebutin. Terus habis itu ada Pak Ganjar yang bilang kalau misalnya internet bakalan gratis. Ya gak masuk akal sih. Tapi ya tetap aja kan itu janji yang bagus gitu. Belum lagi yang menurut gue keren tuh program Satu Keluarga Satu Sarjana beliau. Itu bener-bener bisa menuntaskan kemiskinan banget itu gara-gara ada sarjana di keluarganya. Ya toh kita nggak tahu sebenarnya itu nanti sarjana bakal jadi apa kerjanya, cuma yang jelas dengan adanya orang yang bisa menempuh perguruan tinggi, sehingga kita bisa tahu kalau misalkan ada target lain gitu, nggak cuma ekonomi tapi juga sumber daya manusia. Nah yang ketiga Pak Anies. Pak Anies sebenarnya jujur secara janji itu gue nggak terlalu inget gitu ya secara realistis. Soalnya kalau misalnya dibandingin sama visi misinya kan yang paling banyak Pak Anies tuh 200 halaman. Tapi bener-bener teknis banget anjir. Nah sementara Pak Ganjar sama Pak Prabowo gue inget banget kira-kira kalau misalnya ngomongin soal visi misinya itu ada 80-90 lembaran lah. Cuma yang jelas balik lagi gue harus kasih tahu kalau misalkan kita harus menormalisasi untuk menagih janji kepada para pejabat tercinta kita ketika emang mereka sudah masuk ke dalam pemerintahan. Karena ketika kita menagih itu sama aja kita memberikan tanda cinta ke mereka gitu. Kalau misalkan ya ada sesuatu yang emang harus dipertanggungjawabkan sama dia. Jangan sampai mereka harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Jadi mungkin itu aja ngopi pada kesempatan kali ini. Semoga suka topik susu ikan gue. Alhamdulillah setelah gue baca beritanya secara full, gue gak terlalu kemakan sama narasi overhead dan segala macam. Cuman emang kalau misalnya dilihat secara teknis gitu emang masih banyak kurangnya. Gue penasaran sebenarnya nanti realisasinya kayak gimana makan gratis. Itu bakalan seru banget sih. Apakah diganti sama spray? Gak ada yang tahu ya. Jadi mungkin itu aja. Gue tunggu pendapat kalian semua yang emang ngikutin berita ini juga, yang mungkin aja ada yang kerja di bidang processing juga, gizi, pemerintahan dan segala macam. Silakan gue tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian semua suka ngopinya, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Jadi mungkin itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.